Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerja sama dengan Menkominfo dan Bekraf. Percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih
Dan mari kita berjabat tangan, berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik. Banyak info terbaik loh, banyak manfaat dan asik besti. Hanya ada di radio Nongkrong Bareng. Dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam.
para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa goyang dompet, dingin goyang. Udah nggak salah lagi ya. Selamat malam Kanovi. Selamat malam Kak Sen ya. Di Indonesia dingin apa panas? Basah. Iya. Kenapa basah? Iya. Kejemur. Iya. Kehujanan. Hujan terus Kak Sen. Oh. Jadi kalau di Hong Kong itu kan dingin ya, di bawah 10 derajat. Ya, betul ya Kak Sen ya. Sekarang hari ini mendingan, hari ini mendingan. Hari ini sekitar malamnya sekitar 14 ya, 13 sekarang katanya. Oke. Baik, pendengar radio nongkrong bareng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kencan lagi kita. Wah, malam mingguan lagi ya lewat acara radio nongkrong bareng untuk hari ke-27. Sudah sebentar lagi selesai bulan Januari. Touching heart ya, menyentuh hati, merubah hidup, membuat Anda tersenyum bersama Kak Sam Milenial. Dan saya sendiri Kanovi Spiderman di sini yang sibuk ngurusin burung. Kalau musim hujan burung kita nggak bisa jemur kan, nggak ada matahari ya. Jadi burung itu harus banyak dijemur. Kalau nggak dia bengkak, bulunya bengkak begitu ya. Oke. Oh gitu ya. Iya. Harus pengalaman memang. Piara burung kan nggak murah kan ya. 1,4 paling murah 800 ribuan tuh. Yang bunyinya udah bagus seperti perkutut gitu ya. Burung beo ada ya? Ada yang pilih burung beo nggak ya? Ada Kasem, itu puluhan juta itu kalau yang udah bisa ngomong kakak tua sama beo ya. Selingkuh. malam mas. Oke lanjut. Jadi hati-hati kalau di jam 9.45 pendengar radio nongkrong bareng kita ada di Facebook bersama Mbak Kontring Talks. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Kontring. Selamat malam Kak Novi, selamat malam Kak Sam, sehat? Alhamdulillah, agak mampet hidung ya. Ya, memang kabar dari beberapa pendengar kita itu ada yang sakit, tapi 2 hari sembuh karena perubahan cuacanya agak ekstrim ya, dropnya gitu kan. Betul. Mbak Kontring sendiri gimana? Atau Kak Sam menjaga kondisi supaya kan kerja nih secara fisik ya, artinya supaya tetap bagus lah imunitasnya, apa tidurnya yang cukup, minum air putihnya atau bagaimana Mbak? Ada tips mungkin di awal nih untuk pendengar kita Mbak Kontring? Nah oke. Tipsnya bagi teman-teman yang di luar sana, perbanyak minum air putih terutama air hangat, terus vitamin B kompleks dan vitamin C, vitamin D itu jangan lupa ya, karena itu perlu kalau hari mulai bulan-bulan ini, karena imun kita akan menurun ya karena seiring dengan cuaca yang tidak menentu dan sangat drastis tuh dinginnya. Nah itu kan kalau teman-teman tugas di luar sering mungkin jaga anak, jaga anjing kayak gitu kan, jadi yang rumahnya gede kayak itu membutuhkan, karena suplemen-suplemen itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Iya. Yang nyuci mobil gimana ya? Makanan apa namanya sehatnya, menu sehatnya itu tetap harus dijaga juga. Dan perbanyak buah, ya perbanyak buah. Iya. Kalau sekarang di Indonesia rambutan malah bikin batuk ya, sama buah naga ada yang banyak, saya doyan tuh buah naga. Kedondong. Ya. Kedondong, udah lama tuh saya nggak ketemu kedondong tuh, ya kan? Kedondong kalau makan sama bijinya. Iya. Iya. Jadi banyak makan buah, banyak. Kalau saya, ya para pendengar nongkrong bareng ya teman-teman semua ya, tidurnya harus bisa ya Pak, orang bilang pakai kaos kaki. Banyak ya. Kaki
kaos kakinya kan Ovi, kalau malam tidur tuh kaki jangan sampai kedinginan. Iya betul. Penting. Ya. Misalnya kalau kedinginan ya nggak tuh susah tidur, nggak bisa tidur. Ya, jadi kaki itu penting ya, diperbanyak. Tapi kalau orang bilang katanya pakai kaos kaki tidur, kalau pakai kaos kaki itu saya kaos kakinya kan agak kenceng gitu, ada karet ya. Jadi kayaknya kejepit bukan kejepit ya. Mencengkram ya. Gimana? Kaos kaki ya terlalu mencengkram kan gelangnya. Iya nggak karet gelangnya tuh. Jadi nggak begitu kalau bagus. Seingat saya kalau kita beli kaos kaki winter itu memang bukan buat jalan-jalan, beda Kasem. Ya, dia lebih nggak terlalu ketat di pergelangan kaki gitu kan. Jadi peredaran darah bagus gitu. Iya, saran saya. Iya kan? Selimut, ada segumpal selimut disumpelin aja di bagian bawah ya, di bagian kaki itu supaya nanti kita selipin gitu kaki kita jadi supaya anget. Nah, dan mandinya juga air anget atau gosok-gosok aja ya. Yang jelas buah manggis, buah kedondong, mandi dong. Mbak Kontring, halo. Kita ngobrol kapan ya? Udah lama ya, baru ketemu lagi, kangen juga nih sama Mbak Kontring nih. Iya kan. Terakhir Kasem bilang Mbak Kontring lagi sibuk apa, huru hara di Facebook. Ya, dan maksudnya memberikan informasi edukasi ke teman-teman ya. Apalagi kesibukan di waktu luangnya Mbak Kontring? Kali ini sih lagi tidak seperti biasanya sih, tidak sibuk banget sih. Cuman memang untuk jadwalnya kalau libur paling me time ya, karena memang jadwal liburnya juga nggak tentu di hari Minggu. Jadi kalau nggak hari Minggu saya ambil hari biasa untuk me time. Jadi lebih ke istirahat pikiran, istirahatin badan. Jadi menikmati seperti itulah kali ini untuk liburnya. Tapi kalau hari Minggu ya berusaha mungkin untuk ketemu teman-teman dan diskusi masih sama. Tadi kita sedikit chatting ya, besok katanya nggak libur Mbak Kontring tuh. Iya. Betul. Ya kebetulan besok itu KJRI juga ada, sebenarnya dapat undangan, kayaknya saya udah telat ya undangannya sebenarnya, karena teman-teman yang lain itu udah duluan. Tetapi entah mungkin waktu itu KJRI mungkin lihat postingan saya bahwa judulnya nama saya tidak ada di list di undangan, karena memang sebenarnya bukan masalah saya pengen diundang ya di sini untuk tanda kutip, bukan. Tetapi saya lebih memberikan kalimat sarkas ya, kalau dibilang sarkas ya. Sarkastik, kalau bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya sarkastik ya gitu ya. Iya betul, karena selama ini kan KJRI Hong Kong selalu mengatasnamakan dialog interaktif. Tetapi kenyataannya di lapangan itu bukan seperti itu. Itu menurut saya kurang tepat. Terus kenapa tempatnya jauh sekali, harus di Hotel Regal di Satin. Nah itu saya cuma datang 1 kali dulu. Jadi berikutnya diundang berapa kali itu saya udah nggak mau hadir ya, karena memang menurut saya wasting time seperti itu. Kenyataannya bukan untuk dialog, melainkan KJRI ingin memberikan materi kepada perwakilan organisasi yang ditunjuk untuk menghadiri undangan tersebut sebagai perpanjangan tangan informasi dari konsul-konsul ini. Jadi sebenarnya hal ini sudah ada sejak tahun 2020 dimulai, dan itu memang dari dulu saya kurang begitu suka dengan cara seperti ini, karena itu menjadikan konsul maupun page KJRI akan diam, mereka akan stop membagi informasi karena sudah ada orang lain seperti itu. Menurut saya itu kurang tepat ya. Jadi kenapa
kemarin memang saya memposting, mungkin nama saya memang tidak tercatat lah, atau karena saya juga individu ya, saya tidak punya organisasi, jadi bukan karena saya ingin diundang. Jadi ini bukan pula sok jual mahal, tetapi menurut saya kalau memang mengadakan dialog ya, kenapa tidak memaksimalkan ruang Ramayana? Jadi itu tidak kalau membahas tentang PMI itu kan tidak bisa satu kali sesi, kan? Ada beberapa kali sesi. Anda bisa kok mungkin kali ini dengan satu organisasi, pendapat mereka apa sih? Sebenarnya organisasi ini di bidang apa? Nah, kenapa tidak mendengarkan dulu, kemudian mendiskusikan? Nah, di sini. Tetapi yang ada dari tahun ke tahun, dialog ini justru seperti curhatan masing-masing pihak. Seperti seolah KJRI sudah bekerja keras. Teman-teman juga sudah merasa kita juga mempunyai prestasi yang sama. Jadi seperti saingan, menurut saya itu yang saya simpulkan. Jadi bukan justru mencari sebuah solusi jika ada kasus seperti ini bagaimana. Sebaiknya seperti apa langkahnya itu, dan hal-hal baru itu justru tidak dimasukkan dalam catatan. Seperti contohnya di pertemuan terakhir saya datang di Ramayana itu saya live ya, karena saya live di YouTube langsung 2 jam itu sama. Dan terakhir saya beri ide bahwa sebaiknya KJRI mengadakan pertemuan atau dialog itu triparti, jadi tidak hanya dengan PMI saja, tapi perwakilan PMI, asosiasi majikan, agensi itu harus duduk bersama. Karena kita harus melihat perspektif dari majikan itu bagaimana. Perspektif dari agen seperti apa. Dari PMI-nya sendiri, sebenarnya yang diresahkan PMI ini apa? Majikan ini kan wajib tahu juga. Yang diresahkan majikan apa? Yang diresahkan agensi apa? Kesalahpahamannya di mana? Kan di sini. Tapi kalau Anda terpisah, mereka tendensinya akan ke kepentingan mereka sendiri. Jadi tidak imbang. Di situ sudah pernah saya sampaikan langsung di pertemuan terakhir. Terus juga meminta KJRI lebih membagi informasi tentang di mana review data WNI atau PMI, yang mana mereka selain job hopping adalah untuk artikel human trafficking yang ada di Hong Kong. Itu sudah sejak 2017, tapi surat sudah saya bagi ya. Jadi informasi saya kasih, tips saya kasih, tidak mau update ya, mau gimana lagi. Jadi di sini kenapa kalau hanya untuk menjadikan kita sebagai perpanjangan tangan, itu saya rasa kurang pas. Jadi akan ini lebih referensinya kan akan lebih sustainable ya kalau dari pihak konsul yang bicara seperti itu. Iya, betul. Ini KJRI Hong Kong mengundang kehadiran teman-teman dalam program pelindungan WNI dan dialog interaktif yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Januari. Ini mengenai perlindungan, katanya perlindungan untuk teman-teman semua atau siapa ya? 28 besok. Iya, besok. Betul. Terus kan kemudian saya sempat menulis di Facebook dan saya tag bahwa kalau bisa di live, dan setelah perkenalan waktu itu sama Pak Konjen, kedatangan Pak Konjen juga undangannya adalah interaktif, tapi ternyata kita perkenalan dan pengantaran home staff, ya kan, pergantian home staff, terus makan. Jadi sebenarnya kenapa harus dengan seperti ini agar kita datang itu? Sebenarnya yang dibutuhkan itu kan lebih ke transparansi informasi, jadi jangan memanipulasi informasi. Dari dulu yang sebenarnya untuk usulan dari saya pribadi adalah biasakan keterbukaan informasi. Jadi bukan justru memanipulasi informasi. Ini termasuk merusak kepercayaan atau breaking a trust, ya kan? Kalau Anda mau bonding trust ya harusnya open seperti itu. Iya.
Selamat malam buat beberapa yang sudah berpartisipasi ya. Yang lain apa kabar? Mungkin masih belum selesai. Umar Al Faruq ya. Hasil pertemuan dengan Pak Roni Devita. Oke, nanti kita kupas. Kemudian Mbak Endang Purwanisi ya, nasib. Ini meratapi nasib nih. Kasen selamat malam, sehat selalu katanya. Tinema guys, Queen, selamat malam Kontring, Kak Sam, Kak Novi, oke, selamat malam semua. Tadi berkaitan dengan yang lalu kan kita sempat ngobrol tentang tanggung jawab majikan untuk membiayai tiket dan lain sebagainya, atau pelatihan ketika di Indonesia. Di-refresh sedikit Mbak Kontring. Sampai saat ini sebenarnya ternyata untuk biaya pelatihan ya itu ada 2 peraturan, dan yang masih diterapkan masih peraturan lama, yaitu peraturan Kemenaker nomor 98 tahun 2012, di mana CPMI hanya membiayai dirinya sekitar 1.950.000. Itu sudah termasuk medikal, biaya paspor, dan juga biaya dokumen lainnya. Tetapi dia dipastikan dokumennya asli, dan di saat ke PT itu sudah menyerahkan semua dokumennya. Seperti itu. Terus tidak ada lagi potongan untuk next saat Anda di luar negeri. Dan di sini masalahnya adalah apakah peraturan tersebut berlaku hanya untuk negara Hong Kong, karena selama ini yang di-highlight soalnya Hong Kong ya. Kalau kita mau merujuk kembali, sebenarnya di bidang informal atau PRTA, mau Malaysia, mau Singapura, Hong Kong, Taiwan itu sama ya kan. Jadi bidang yang kita geluti sama, jenis pekerjaan sama. Yang membedakan apanya? Gitu kan, kenapa pembiayaannya dibeda-bedakan. Ini mungkin tanda kutip untuk pemerintah, jadi semoga ini bisa di-share ke, suara saya bisa di-share ya, tanda kutip buat pemerintah. Jadi di sini sebenarnya bukan berarti kita menuduh bahwa pemerintah ini sebagai pencipta tenaga kerja murah. Saya tidak mau menyampaikan itu, karena itu hak setiap orang untuk merubah nasib dengan caranya. Terus di sini kan seharusnya adalah pemerintah, dari awal saya selalu menulis menyampaikan pemerintah itu harusnya memfasilitasi dan mengawasi serta melindungi. Yang tanda kutip katanya PMI aset negara. Nah, dan kalimat aset negara ini dari dulu saya, di saat Bu Ida Fauziah sudah menjabat memberikan kalimat ini, saya sudah menentang. Kita itu bukan aset negara. Jadi jangan dijadikan PMI sebagai aset negara. Ini mungkin Ida Fauziah ya, di saat beliau setelah dilantik, jadi itu ada rekodnya. Jadi kita PMI dianggap aset negara, sampai hari ini masih dianggap aset negara. Well, kalau memang kita dianggap aset negara, harusnya dikelola dengan baik, bukan semena-mena. Jadi apa yang dibutuhkan seharusnya, terus apa sih yang memang suitable untuk kita, yang cocok itu seperti apa, yang memang seperti yang ada di lapangan. Nah, ini kan yang pemerintah atau lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang berada di bidangnya kurang mendengarkan dan kurang peka atau kurang mau menampung apa yang kita sampaikan. Jika terutama yang menyampaikan teman-teman individu seperti saya, mereka hanya mendengarkan suara terbanyak, padahal suara terbanyak itu belum tentu tepat. Nah, di sini kesalahannya selalu di sini, menggunakan suara terbanyak karena atas nama kumpulan atau komunitas atau organisasi, tapi kalau suara individu tidak didengarkan, saya rasa kurang fair. Jadi kenapa kita itu diperlukan open diskusi atau open dialog dengan berbagai kepala, dengan berbagai pihak seperti itu. Karena ini kan tidak hanya menyangkut satu orang, tetapi ini menyangkut publik, menyangkut kebutuhan setiap kepala, ya kan? Dan di sini untuk pembiayaan dari skill untuk rumah tangga ini dari 4 negara ya, saya bilang 5 lah sama Makau. Yang mungkin tingkat kesulitannya adalah Hong Kong sama Taiwan. Kalau Malaysia mungkin masih dibilang tingkat kesulitannya itu lebih rendah. Singapura masih bisa.
sedang ya kan, tapi untuk Hong Kong sama Taiwan mungkin berbeda. Nah, jadi ini mungkin yang perlu tanda kutip dibedakan. Kenapa? Berarti mungkin untuk pembelajarannya, pelatihannya yang negara Taiwan sama negara Hong Kong ini lebih lama. Kalau negara Singapura atau mungkin negara Malaysia bisa 2 bulan ya, maksimum bisa 2 bulan. Nah, negara tujuan Hong Kong dan Taiwan mengingat tingkat kesulitan berbahasa, mungkin tingkat kesulitan nanti untuk jaga khusus lansia, ya kan, untuk yang di Taiwan kebanyakan hanya menjaga lansia. Nah, ini membutuhkan pelatihan-pelatihan yang lebih dalam dan mungkin pelatihan yang lebih lama. Penekanannya lebih lama. Nah, disinilah pemerintah kurang memperhatikan ini. Yang mereka tahu bahwa negara tujuan si A dengan total gaji sekian, biaya pembiayaannya sekian, kan seperti itu. Mereka tidak melihat dari apa yang dibutuhkan calon-calon pekerja ini sebenarnya. Oke. Terus ditambah lagi, di situ kan ada tes psikotes. Nah, teman-teman di luar sana kemarin itu saya ada chat bahwa psikotes ini bukan IQ test ya. Jadi mungkin yang mendengarkan dan ini salahnya yang menyampaikan salah satu aktivis. Jadi saya harap diperbaiki bahwa psikotes ini bukan tentang IQ-nya low atau tinggi, bukan. Psikotes di sini diharap jika si A ini mungkin ada trauma, histori trauma, kan kita nggak tahu. Ya kan? Jadi dia mungkin ada nah di sini yang mungkin bisa nanti direferensi, oh secara mental stabil atau tidak. Jadi bukan karena IQ-nya rendah ya. Jadi bukan karena dia nangkapnya lemot, itu bukan. Tapi melainkan tentang respon emosional dan managing respon. Ini bagaimana merespon, kan di situ yang mungkin teman-teman kurang paham. Itu ada sebenarnya mekanisme itu, tapi tidak dijalankan sampai hari ini. Iya. Ini ada teman-teman. Tadi Mbak Pondri sempat Kasen lanjut. Iya. Ini besok tanggal 20 ada acara KJRI di gedung BNI dari kedokteran UMY. Terus udah gitu kalau ikut Jampel Taiwan Hong Kong 600 jam, Singapura 400 jam, dan Malaysia 200 jam. Ini maksudnya ini training ya? Betul, untuk trainingnya. Jadi kan kalau beda-beda ya beda dong kan. Itu tadi seperti yang aku sampaikan, tingkat kesulitannya kan berbeda Kak Sam. Jadi pemerintah wajib mempunyai data ini sebenarnya. Tidak ada masalah dengan misal di Hong Kong itu memang lebih lama, sama Taiwan lebih lama dari Singapura dan Malaysia, itu memang ada pembedanya. Tapi kan bukan berarti skill yang kita geluti tidak sama. Jadi sama. Jadi seharusnya itu untuk pembiayaan juga tidak jauh beda gitu loh. Jadi misal nih pembiayaan pelatihan bagi si A ini yang dibiayai si anak ini sendiri. Jadi misal sekian bulan dan dia sertifikasi kan ini sebenarnya. Terus uji kom dan lain sebagainya, sertifikasi. Jadi ini dilakukan oleh BLK. Pertanyaannya BLK ini siapa yang megang? Terus dengan pembiayaan adanya mekanisme yang selalu digaung-gaungkan dengan biaya sekian dan biaya sekian, atau katakan dengan zero cost dan lain sebagainya istilahnya. Pertanyaannya, uang itu siapa yang mengeluarkan? Pihak ketiga kah? Ataukah memang murni dari pemerintah kah? Atau antara pemerintah partnership dengan PJTKI? Ini kan tidak pernah ada penjelasan. Oke. Jadi masalahnya sebenarnya ini jelas-jelas di mekanisme dari pemerintah sendiri yang sebenarnya masih gamang, dan mereka sampai hari ini belum mempunyai ide yang tepat. Di saat kita memberikan ide-ide tersebut, mereka tidak pernah melibatkan kita pula di saat untuk implementasi maupun pelaksanaan lapangan. Yang endingnya tidak akan pernah selesai. Karena apa? Karena yaitu tadi hanya percobaan. Oh, ada seperti tes ombak, percobaan, kemudian ada komplainan di stop. Bukan begitu caranya. Kalau memang kita ingin menyelesaikan sesuatu sistem, itu seharusnya evaluasi, dibenahi yang kurang, yang baik lebih baik. Jadi tidak langsung di stop. Oh ya, misal
oh si A ini menyalahi aturan karena dia petugas, ternyata dia menyalahi aturan, dia nggak tahu, langsung dipecat. Tapi dia nggak mengkoreksi kesalahannya di mana. Salahnya Jadi apa tidak itu bisa. nggak terperinci gitu, Mbak. Nah, di sini kekurangan dari lembaga-lembaga pemerintah dan petugas adalah cara menyelesaikan masalah itu bukan memang mereka menyelesaikan masalah, tetapi hanya menghentikan dari endusan publik yang nanti akan merambah komplain kemana-mana, melebar kemana-mana. Tetapi bukan berarti dengan Anda menghentikan itu atau membuang itu selesai, kan tidak? Iya, betul. Jadi di sini tidak akan selesai. Jika memang ingin melindungi sepenuhnya tentang PMI, ya libatkan kami. Tapi faktanya mereka tidak pernah melibatkan kami. Kalaupun ia melibatkan, itu orang-orang yang mungkin tidak mengerti lapangan yang sesungguhnya. Terus berbicara hanya asbun, ya kan, asal bunyi. Di sini yang justru yang mereka libatkan. Terus kemudian ide yang diambil otomatis ide yang menguntungkan mereka saja. Bukan yang win-win solution, padahal di sini kita mutual karena sesuai undang-undang PMI sendiri tidak dibolehkan untuk proses secara mandiri, ya kan? Jadi ini pemerintah pun juga sampai hari ini baik BP2MI maupun Kemenaker karena mereka tidak bisa duduk bareng, mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Ini yang membuat yang menjadi PMI ini susah jadinya kita ikut yang mana sih di saat kita melapor ke Kemenaker ini BP2MI. Di saat kita melapor ke BP2MI akan klaimnya adalah ini tugas Kemenaker. Jadi sebenarnya kita ini disuruh kemana, ya kan? Kenapa tidak memiliki satu sistem yang memang mudah, yang sebenarnya juga tidak hanya memudahkan PMI-nya, itu juga memudahkan petugasnya. Bukan berarti Anda ini bukan balapan kuda, siapa yang menang duluan, tidak. Siapa yang show off duluan, tidak. Tapi yang saya perhatikan sama hari ini keduanya ini show off masing-masing. Tapi kayaknya yang Kemenaker saat ini kan justru lebih diam. Cara meresponnya beliau lebih diam, mengevaluasi, itu yang saya lihat. Meskipun tidak disampaikan langsung di publik ya. Tetapi kalau dari BP2MI-nya sedikit-sedikit kan live. Sedikit-sedikit merespon. Ini menurut saya kurang pas seperti itu. Untuk merespon sesuatu itu tidak harus Anda dengan cara seperti itu. Kita belajar saja dari KJRI Hongkong. Berapa kali saya itu nyinyirin KJRI Hongkong? Berapa kali saya tag? Apakah mereka langsung WA saya dan menegur saya? Tidak. Apakah mereka juga membuat postingan tandingan? Tidak. Tetapi mereka evaluasi, kemudian menjalankan. Dan itu saya rasa lebih baik ketimbang kita tidak mau evaluasi, tidak mau mengakui kekurangan itu untuk perbaikan, itu justru tidak akan menjadikan maju seperti itu. Mbak Kontring, sebelum lanjut ya, Mbak Kontring ini kan berjuang, katakanlah bukan berjuang memberikan manfaat ya. Karena manusia yang paling berguna atau tujuan dari Radio Nongkrong Bareng membuat jus lemon menjadi lemonade gitu ya, pakai gula, pakai apalah. Jadi kita itu punya value yang kita berikan kepada teman-teman TNI di Korea, di Taiwan, di Hong Kong, Malaysia, di mana-mana yang lagi dengerin radio ini, itu supaya mereka paling nggak teredukasi, punya informasi. Yang saya maksud, kenapa nggak berkelompok, Mbak? Kenapa tidak berkelompok, maksudnya berorganisasi? Bisa berorganisasi atau komunitas atau apa? Begini, bukan apa-apa ya, karena dulu saya juga sudah pernah di organisasi, saya sudah pernah di Serikat Buruh sekitar 2010 murni, asli pendaftarannya 2010 sampai 2016 September 27 September saya mengundurkan diri karena saya memang menginginkan menjangkau publik lebih banyak dan menggunakan media sosial saya. Jadi tidak karena apa-apa. Kalau kita berada di satu komunitas itu ada beberapa aturan yang memang harus kita patuhi dan itu sudah menjadi syarat tertentu. Kalau Anda sadar diri, kenapa Anda menjadi anggota komunitas serikat buruh itu pasti kita mempunyai aturan internal dan eksternal. Jadi di situ yang memang konsekuensinya. Jadi teman-teman yang mungkin memang bergabung di organisasi itu bagus, bukan berarti tidak bagus, tetapi ya harus tahu batasan-batasannya seperti itu. Kalau saya kan individu, saya lebih individu, jadi untuk penyampaian saya murni tanggung jawab saya pribadi. Tetapi kalau kita dari satu kelompok, secara otomatis kita tidak bisa melakukan sesuatu
tanpa adanya musyawarah. Ya, make sense. Jadi independen ya Mbak ya? Betul. Independen, oke. Kalau saya sama Kasem itu mendeklarasi kita kong kali kong waktu malam minggu lalu. Iya. Kita mendeklarasi, Radio Nongkrong bareng Kasem Kanopi mendeklarasi bahwa kita kong kali kong. Ada yang nanya, kong kali kong itu zaman kapan sih? Zaman generasi B, ya kan? Jadi kita ini kan lagi musim berkoalisi Mbak ya. Oh iya. Makanya dalam konteks itu saya menanyakan kenapa berjuang sendiri gitu. Kalau saya sama Kasem kan berkoalisi, nggak harus selalu sama gitu kan. Kasem milih nomor 3, saya nomor 2 misalnya. Betul. Jadi kita nggak harus sama, tapi paling nggak deket. Prabowo sama Mbak Mega kan deket banget itu, 11-12. Anyway, Mbak pendengar Radio Nongkrong bareng, fokus pembicaraan kita sebenarnya adalah ada satu hal yang menarik tentang masuk keluarnya barang yang terkena bea. Ini pernah kita ngobrolin, tapi mungkin nanti bisa dikupas sedikit ya sama Mbak Kontri. Itu makanya saya bilang Mbak Kontri punya wawasan, punya literasi, punya cara menyampaikan ya, delivery-nya nggak lari dari konteks, terus atraktif. Ya, betul. Saya setuju dengan independen ya, dengan kita berjuang sendiri. Tapi dampaknya ya itu tadi yang Mbak Kontri, jadi keresahan seorang Kontri itu. Dampaknya adalah mungkin suaranya tidak semenggelegar di mana kamu ada payung, ada nama organisasi. Itu benar, harus diakui. Mungkin kamu harus berjuang lebih keras kalau memang biar didengar. Misalnya biasanya kamu cuma pakai satu mic, kamu harus pakai beberapa mic biar untuk didengar jangkauannya kan seperti itu. Tetapi whatever, kalau memang itu passion kita ya it's fine, karena kita hanya melakukan untuk hal yang memang apa yang menurut saya benar, apa yang menurut saya harus saya sampaikan. Jadi bukan karena biar orang tahu, tidak, tetapi biar dianggap orang itu tidak, tetapi saya harus menyampaikan yang sesuai fakta yang memang ini ada di lapangan dan harus juga sesuai data yang memang saya bawa. Jadi apa yang saya sampaikan itu punya saya, bukan karena punya orang lain, seperti itu. Akan salah lagi kalau saya menyampaikan informasi yang bukan milik saya. Oke, ya ngerti ya. Ada itu yang begitu ada tuh. Ya, jadi di sini ya, kenapa kalau misal kita punya materi, kalau materi saya publikkan terus diambil orang, it's fine. Kamu mau copy paste, kamu mau apa? Toh pada kenyataannya nanti orangnya nyari saya lagi. Jadi justru kenapa saya menyarankan bagi teman-teman yang mungkin mau belajar masalah seperti ini, silahkan dimulai, ikut organisasi dulu, nggak masalah, ambil ilmunya, ketahui dulu kemampuan diri kalian, ya kan? Bidangnya apa dulu. Jadi tidak sekedar hanya ikut-ikutan. Tidak, konselor itu bukan seseorang yang memang Anda harus membantu orang, tidak. Itu untuk dirimu sendiri. Jadi ini tanda kutip, konselor itu bukan membantu orang, konselor itu membantu diri sendiri. Kalau Anda belum mampu membantu diri Anda sendiri, jangan pernah kamu membantu orang lain, karena kekuatannya, energi yang Anda bawa itu berbeda lagi efeknya. Iya. Belum lagi nanti kalau dia harus berkumpul dengan orang-orang atau berhadapan lah dengan orang yang berseberangan ya, kalau nggak menguasai, jauh lebih menderita dia kalau memang tidak punya kemampuan bisa stres. Iya. Jadi kenapa sampai saya muncul tulisan bahwa konselor itu bukan jiwa penolong. Itu tujuannya adalah mengingatkan kepada mau teman yang konseling maupun teman-teman yang jadi konselor, pada dasarnya yang menolong Anda itu diri Anda sendiri. Jadi kenapa setiap kali kalau ada yang WA misalnya Mbak Kontring, terima kasih sudah dibantu, ini selalu jawaban saya adalah jangan berterima kasih pada saya, berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena ini perjuangan Anda. Ini adalah untuk membuka alam sadar mereka bahwa kamu itu bisa berbuat sesuatu untuk dirimu sendiri. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri dulu sebelum kamu ke orang lain, karena sebenarnya anyway orang lain itu hanya mensupport
kembalinya tetap teman-teman sendiri yang membuat keputusan. Jadi kenapa mungkin teman-teman yang di luar sana kan identiknya kontring itu kan kalau ditanya nggak pernah mau jawab, jawabannya pasti tidak relevan. Itu menurut orang-orang, ya kan? Karena contoh misal kayak tadi siang Mbak Kontring, saya minggu lalu tanda tangan kontrak, terus visa saya 24 Februari. Jadi baru 1 minggu ini tanda tangan kontrak. Semisal saya membatalkan, boleh apa tidak? Boleh. Jawaban saya gampang kan? 1 kata saja, boleh. Bayar denda apa tidak, Mbak? Tidak. Loh, nah katanya itu sudah sampai imigrasi dokumen saya. Datang ke imigrasi, buktikan. Itu jawaban saya. Jadi karena kalau mereka pun dijawab bahwa tidak, mereka pun juga tidak akan percaya. Iya. Faktanya dibawa ke imigrasi, iya. Nah, itu kan si agen pasti ngomongnya sudah di imigrasi, tapi sebenarnya tidak. Padahal peraturan di Hong Kong itu majikan maupun pekerja itu boleh meng-cancel aplikasi meskipun submit dokumen sudah dilakukan. Itu boleh. Oke. Dan tidak ada biaya pengganti. Di sini ya, ini Kak Tania juga dulu udah pernah bahas juga. Iya betul. Nah, tapi kan teman-teman kan cuman teman-teman ini selalu ditakut-takuti sama kayak staf agennya. Sebenarnya kenapa staf agen seperti ini? Yang menjadi masalah kan, yang menjadi pertanyaan akan seperti itu. Ya kalau Anda tidak jadi proses, secara otomatis dia nggak jadi dapat bonus. Simple. Karena kalau Anda proses di situ, otomatis stafnya juga dapat bonus. Kalau gaji kan utuh nih, misal kalau satu hari kita proses berapa orang, nah itu kan 1 orang ini kan ada bonusnya. Ujung-ujungnya duit ya Mbak. Iya kan bisnis, tidak menyalahkan sih. Karena memang agensi kan memang servis, jadi itu kan juga hasil mereka. Jadi saya tidak menyalahkan, cuman yang saya harapkan ya jangan menggunakan ini untuk proyek aja. Jadi proyek gitu. Iya, menarik sekali pendengar yang nongkrong bareng. Dan tadi sebelum Mbak Kontring menjelaskan beberapa persoalan yang update ya belakangan ini, saya mengatakan bahwa kita sebenarnya fokus juga pada mengirim barang ke Indonesia dan lain sebagainya. Apakah sudah bisa pindah ke situ, Mbak? Kita pembicaraan kita. Bisa. Oke. Karena Kasem mana nih? Halo, Kasem. Iya, saya yang melemparkan deklarasi. Nah, enggak, saya sekarang kan banyak yang nanya, ya enggak, istilahnya tuh kirim barang kok susah ke Indonesia, ya enggak, gimana itu sekarang peraturannya? Ya, terus mau pulang harus ke KJRI itu ya. Apakah benar harus ke KJRI? Kan kalau dulu setahu saya kalau kirim lewat misalnya perusahaan pengiriman jasa ke Indonesia ya, kan ada banyak itu di Hong Kong. Nah, teman-teman saya sendiri juga pernah mengirim barang ya, dus-dusan gitu. Saya hanya memberikan ini kan Ovi, saya hanya memberikan Hong Kong ID. Hong Kong ID, isi formulir jasa-jasa perusahaan-perusahaan jasa itu udah. Tapi sekarang katanya saya nggak tahu, makanya saya mau tanya Mbak Kontring yang lebih luas wawasannya ya, bahwa sekarang saya dengar katanya harus pakai paspor Hong Kong ID. Terus apa lagi ya? ITMI. Bisa ya. Begini. Baik, ini langsung bisa saya bahas ya Kak Sam ya. Lanjut. Baik. Nah, di beberapa pertemuan lalu sempat saya singgung bahwa kita membahas tentang PMK 96 yang lebih ke muatan, barang muatan dan izin usaha. Itu untuk publik ya, itu untuk umum ya, dalam artian non PMI tapi tetap WNI. Sementara yang saat ini yang diresahkan teman-teman adalah yang PMK 141 di mana diberlakukan per tanggal 11 Desember tahun 2023 yang juga disahkan Permendak nomor 36 tahun 2023 per Desember juga oleh
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ya. Jadi di sini memang ada dua peraturannya karena ini khusus untuk PMI ya. Terus di situ teman-teman itu memang karena ini sebenarnya juga hasil dari usulan inisiatif dari Ketua BP2MI yaitu Bapak Beni Ramdhani yang mana beliau berjuang mati-matian ya. Saya apresiasi juga atas usahanya sampai somasi sana sini di Facebook itu sampai live berkali-kali ya. Juga live sama Kargo itu sebenarnya saya mengikuti terus dan saya juga punya rekodnya, cuman ya begitulah ya, entah itu pure atau tidak saya apresiasi ya. Jadi beliau menginginkan mengusulkan bahwa setiap PMI itu diberi intensif atau kelonggaran untuk masalah biaya masuk. Itu total 1.500 USD dalam 1 tahun. Keseluruhan dalam 1 tahun. Tidak. Dalam 1 tahun 1.500 USD ini dibagi 3, Kak Novi. 3 kali. Ya, 3 kali intensif jika Anda seorang pekerja migran Indonesia yang mampu menunjukkan paspor kontrak kerja visa Anda berikut dengan kartu KTKRN atau IPMI yang mana tercatat di Sisco BP2MI. Jadi kalau Anda sudah tercatat di Sisco BP2MI, maka secara otomatis data Anda juga tercatat di IPMI. Namun setelah disahkan, yang membuat teman-teman resah itu seperti ini sebenarnya. Setelah disahkan PMK 141, di mana persyaratan itu antara 3 lembaga, BP2MI, Bea Cukai, kemudian sama jasa paket, ini tidak terjadi sinkronisasi, tidak terjadi sinkronisasi. Jadi kenapa yang saya sayangkan kan dari Pak Beni Ramdhani sendiri begitu PMK 141 disahkan, beliau juga membuat pengumuman sendiri, versinya sendiri. Ini kan yang selalu saya kritis kan. Bea Cukai versinya sendiri, nanti KJRI versinya sendiri. Nah, jasa paket ya versinya sendiri. Yang akan menjadi korban ini tetap teman-teman PMI. Akhirnya ada penawaran. Nah, akan menjadi penawaran-penawaran di mana penawaran harga. Dengan penawaran harga 2 kali lipat, kamu tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu memberikan dokumen apapun atau tidak perlu. Nah, ini sebenarnya yang harus diberantas. Kenapa seperti ini? Artinya di dalam tubuh bea cukai itu pasti ada petugas yang juga doyan duit. Kong kali kong. Dari PJT-nya juga menginginkan proses instan, ya kan? Jadi di sini. Nah, ini yang mungkin perlu diluruskan kembali. Bea cukainya ya juga. Saya kemarin juga sempat kan mengkritisi bea cukai, masalah yang terjadi sama salah satu artis Mbak Imung itu harusnya ditindaklanjuti sama. Jadi tidak hanya punyanya BMI saja. Terus untuk persyaratan tersebut tadi kembali lagi di bab 2 masalah barang kiriman PMI itu ada 2 sisi, di mana jika Anda tidak tercatat di BP2MI atau di badan BP2MI ini Anda tidak tercatat di Sisco, maka Anda hanya boleh menggunakan fasilitas 1 kali dalam 1 tahun, intensifnya 500 USD, pembebasan 500 USD itu hanya 1 kali 1 tahun. Satu tahun 1 kali kirim saja, tapi Anda betul. Jadi dalam 1 tahun ini bukan berarti hanya 1 kali kirim, tapi intensifnya hanya diberikan 1 kali. Misal dalam 1 tahun Anda kirim lebih dari 1 kali, hanya berhak atas intensif 1 kali. Jika Anda hanya tercatat di portal WNI, yaitu data websitenya milik Kementerian Luar Negeri. Nah, jadi memang ada 2, ya kan? Nah, terus untuk yang BP2MI ini, untuk yang masuk data BP2MI, Anda boleh mendapatkan 1.500 itu dibagi 3. Jadi jika dalam 1 kali Anda melebihi dari 3 kali kirim, ya pokoknya boleh. Tetapi Anda hanya mendapatkan pembebasan 1.500 USD itu dibagi 3. Tapi syaratnya menunjukkan ya paspor, kontrak kerja, visa, Hongkong ID berikut IPMI-nya, karena memang peraturan yang PMK 141 ini kan
dikhususkan untuk PMI yang notabene Ya, kata Pak Beni pekerja migran. VVIP. Ya, secara otomatis mau tidak mau Anda harus menunjukkan identitas Anda sebagai bukti bahwa Anda memang bekerja legal. Iya, betul. Jadi Iya. teman-teman meresahkan itu nanti apakah disalahgunakan atau tidak. Nah, ini dulu kita sudah pernah menyinggung hal tersebut bahwa di Hong Kong itu sangat common masalah privacy policy ya, untuk personal informasi itu sangat dilindungi undang-undangnya, yang ditakutkan ada penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Siapa yang tahu? Kita kan nggak tahu ya. Jadi concern dari ini BP2M itu tidak memikirkan ini dulu. Kenapa? Di saat sebelum Anda membuat peraturan, sebelum Anda mau mengusulkan, Anda itu tidak pernah mau melibatkan kita. Jadi kenapa saya bilang bahwa ketua BP2MI yang sekarang ini dia sudah membuat keputusan, baru kamu dialog, kan ya tidak pas. Itu yang terjadi sejak beliau ini dilantik sampai hari ini ya. Jadi ada seseorang yang kemarin juga menyampaikan postingan saya kepada beliau, akhirnya beliau merespon. Nah, yang kurang saya, yang dari awal saya memang mengkritisi seorang ketua badan, seorang ketua lembaga, ya kan. Seharusnya sebelum Anda merespon isu sosial media, ada baiknya Anda itu menanyakan dulu ke orangnya. Jadi tidak langsung Anda merespon. Terus kenapa kayak bea cukai ini juga beliau merespon karena beliau juga menyatakan adanya pengaduan kepada BP2MI dan santernya masalah pemberitaan di media sosial. Ini kan menurut saya kurang tepat. Anda juga harus melibatkan pihak-pihak tertentu seperti itu, menanyakan sebenarnya masalahnya di mana. Sementara kalau saya perhatikan sekian banyak data dari tahun 2021 pertengahan, sebenarnya saya menerima pengaduan malah dari tahun 2020 ya, tapi belum begitu sering seperti itu. Itu yang saya perhatikan justru di lapangan, yaitu tadi izin usaha nggak ada, kita nggak tahu kan PT yang di Indonesia siapa. Nah, jadi adanya PMK 96 akhirnya kita tahu. Oh, kalau saya kirim lewat JPK yang di Indonesia namanya PT-nya ini, ya kan? Oh, kalau saya kirim lewat Ergol yang di Indonesia Happy Logistik. Jadi tahu, oh TSL, berarti kalau TSL itu yang di Indonesia logistik ini, ya kan? Jadi kita jadi tahu, dulu kita nggak tahu, Pak, ya kan? Terus ini juga mungkin teman-teman juga perlu dicatat masalah peraturan tadi. Selain pembebasan ya PMK 141 Kak Novi, di situ juga ada tentang syarat lainnya, yaitu barang yang dikirim itu ada batasannya. Boleh, karena ini barang PMI, jadi boleh barang baru, boleh barang tidak baru, tapi juga dibatasi jumlahnya. Jadi terus barang elektronik hanya 2, itu pun selain HP sama laptop. Jadi boleh barang elektronik lainnya itu hanya 2. Baju hanya baru 5, tidak baru 15. Baru terus yang baru masih ada, ini 5 ya, 5 kondisi baru itu 5 piece saja, betul, 5 piece saja. Terus untuk tas itu 2, ya kan. Terus untuk mainan anak itu kalau tidak salah masing-masing 10, sama makanan. Nah, itu makanan kan tidak ada yang baru sama bekas ya, tapi ada batasannya seperti itu. Dan total keseluruhan adalah 500 US dollar ini perhitungannya. Nah, teman-teman kan belanjanya kan yang dihitung, teman-teman ini. Jumlah belanjanya kan yang di dalam. Nah, seperti kayak KJRI Hong Kong. Seperti KJRI Hong Kong kemarin kan belanja kira-kira 500 US dollar itu 3.580. Kurang lebih seperti itu. Sekitar 7,5 juta itu. Iya, tetapi di sini padahal untuk mencapai 500 US dollar, dalam hitungan 500 US dollar itu adalah di-including dari pembiayaan kirim Anda. Jadi biaya pengiriman, Pak. Betul, ditambah item yang Anda masukkan tadi. Kenapa harus dihitung? Kenapa teman-teman kan selalu bertanya, kok kena cukai? Nah, kena cukai itu kan semua ada catatannya kan. Jadi baju berapa piece, ini tagihannya berapa?
Jadi penghitungan untuk FOB-nya ini adalah seperti itu. Jadi kenapa ditemukan tagihan? Jadi kenapa kita membutuhkan adanya hitungan atau kwitansi rincian itu tadi, yang fungsinya untuk menentukan berapa besar biaya masuk yang nanti ditanggung oleh konsumen. Karena ini kan dikembalikan ke konsumen ya. Seharusnya ini menjadi kewajiban jasa paket. Kewajiban jasa paket, oke, iya. Jadi sebenarnya seperti itu, tapi kan di sini berhubung PMI, maka itu ada juga keringanannya, Kak Novi. Yang seharusnya biasanya biaya masuk itu 10% itu dikembalikan ke flat 7,5. Itu kalau tidak salah itu juga sudah saya tulis ya, itu usulan terbuka melalui Facebook, melalui video, melalui tulisan, dan saya sampaikan ke Bea Cukai langsung juga ada sama, dikembalikan lagi ke flat 7,5. Dan akhirnya memang diloloskan dikembalikan ke 7,5 biaya masuknya. Jadi di bagian terendah seperti itu. Berarti yang lalu ketika kita berinteraksi ya, Mbak Kontring, itu PMK nomor 141 tahun 2023 nih, ketentuan impor barang segala macam dari PMI itu belum ya? Belum ada. Waktu itu yang kemarin itu kan PMK 96 yang 17 Oktober 2023. Jadi itu untuk umum, di mana batas minimumnya 3 USD sampai 1.500 USD. Dan yang barang kiriman harus barang kondisi baru, tidak boleh barang bekas. Iya, menarik sekali. Pendengar Radio Nongkrong Bareng 1034, saat ini kita masih berbincang padat bergizi nih dengan Mbak Kontring ya. Pastinya menyangkut dari kehidupan PMI dimanapun berada yang lagi dengerin kita kan gitu. Kalau pulang kan biasanya, atau Kasen mau pulang bawa ayam, bawa apa gitu ya. Kalau ke Hongkong sih nggak ada masalah ya. Keluar nggak ada masalah. Ya nggak, cuma mereka kadang-kadang lihat saya kardus tuh dibawa dalam isinya ayam, di X-ray dilihat ayam semua. Dia bilang ngapain ayam ke Hongkong? Saya bilang dimakan lah Pak. Aduh, ya nggak. Ayam kampung ya. Gurih. Iya. Ya enggak. Jadi itu Kasar pernah bawa kok ya, kenapa Kasar? Enggak. Jadi ya mereka ya oke buat dimakan Pak. Ya di sana enggak ada ayam kampung, ya enggak. Ya, udah gitu udah dibumbuin belum Kasar? Biasanya udah dikuning, udah direbus. Jadi kalau udah direbus kan Novi, udah digarmin ya nggak, jadi tinggal ditim lagi ya nggak, tinggal dimakan deh. Waduh, saya bisa makan 1 ayam. Percaya saya, 3 juga doang habis. Ya. Mertua saya 1 ayam habis digeragotin. Untung dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Nggak ngerti bahasa. Lagi tidur dia malam ini. Semoga ditranslate. Iya, makanya mantu gue lagi siaran nih katanya. Kalau makan ayam saya 1 habisin. Untung dia nggak ngerti. Coba kalau Mbak Kontring pakai bahasa Ganten kan nggak enak di kupingnya dia. Ya. Bukan dimakan, geragotin. Itu nggak kena tuh, nggak sampai 500 USD lah. Nggak Mbak Kontring, ya nggak. Saya rasa sekarang tuh agak ribet ya, karena pemerintah juga memerlukan uang pemasukan ke negara, ya nggak. Nah sekarang saya dulunya kan Avi, ya para pendengar nongkrong bareng ya, dulunya tuh jadi istilahnya kalau kirim atau barang masuk ya dari luar negeri ke Indonesia, itu semuanya sudah istilahnya sudah diborong, kata-katanya borong. Nah borong, diborong kan Ovi. Jadi borongan tuh ya nggak, 1 kontainer berapa?
misalnya. Betul. Nah, udah borongan. Dan waktu itu Indonesia belum canggih. Sekarang ada mesin. Sekarang ada mesin X-ray. Di pelabuhan tuh ada mesin X-ray. Gede loh. Tepat. Jadi kan sebenarnya ini kan hanya pemerketatan kembali untuk peraturan ya. Jadi lapangannya itu lebih diperketat, jalur merah sama jalur hijau. Jadi satu kontainer itu kalau nanti terindikasi barang Anda ter-X-ray ada jalur merah, maka wajib diperiksa. Tapi kan tidak satu kontainer itu harus diperiksa semua. Jadi teman-teman, kenapa sih kadang ada yang saya nggak kena cukai, saya nggak dapat, ya karena mungkin barang Anda tidak masuk di jalur merah. Seperti itu. Jadi meskipun ada ataupun tidak ada, Anda masih wajib menyediakan dokumen dikarenakan memang izin perusahaan tersebut mengangkut barang-barang PMI. Kecuali ini yang izin usahanya mengangkut barang publik, ya kan, berbeda lagi. Jadi kenapa PMK 96 itu lebih berbadan hukum, karena ada sanksinya dan lain sebagainya. Di situ 127 lembar itu ya. Jadi memang saya nggak membaca semuanya, tapi lengkap, detail sekali ketimbang yang dulu. Karena yang dulu itu saya sering mengkomplain bahwa ini kalian tidak ada formnya, ini tidak ada contohnya kalau terjadi perbedaan seperti apa. Berapa lembar, Pak? 127. Alamak. Itu untuk live-nya di Bea Cukai itu 3 jam. Jadi saya mendengarkan juga. Nih, pegalnya Kak Novi, ya, yang penting ya dulu istilahnya tuh ya, kalau dulu diborong jadi istilahnya tuh pokoknya jalur hijau aja pokoknya. Ya gampang. Jadi teman-teman semua tuh udah nggak usah pusing lagi. Sebetulnya untuk teman-teman PMI ini adalah apa istilahnya sistem yang membuat mereka pusing. Ya nggak, itu dapat tagihan. Ya nggak, istilahnya saya harus bayar memang jadi polemik karena sebenarnya kebutuhan ini atau peraturan ini diberlakukan kan untuk pekerja migran aja kan, karena harus ada surat izin kerja, terus KTKLN dan lain sebagainya ya. Betul. Yang ini dikhusus karena sebenarnya ada 2. Kalau yang memang untuk publik jadi jalurnya jadi ada 2 jalur ini, ada alternatif. Kalau Anda tidak sanggup menunjukkan data ke PMI Anda, secara otomatis Anda alternatifnya ya ikut jalur umum, ya kan? Jalur umum kan di sini ada 2 kan, ada yang jalur umum yang PMK 96 itu selain pemerkuatan tentang izin usaha dan barang muatan itu juga diberlakukan untuk umum, di mana batas minimumnya itu lebih rendah ketimbang batasan untuk PMI. Jadi kalau batasan untuk PMI kan minimum 500 USD. Nah, sementara untuk umum minimum 3 USD. Jadi batas minimumnya lebih rendah. Betul. Jadi kan berbeda. Namun itu dari dulu sebenarnya kalau yang PMK 199 di tahun 2020 itu semuanya itu mengatur sama minimum 3 USD sampai 1.500 USD. Tetapi ada beberapa barang tertentu yang termasuk MFN itu tarifnya lebih tinggi. Di antaranya biaya masuk sama PPN sama PPh-nya itu lebih tinggi. Kalau PPN itu kan 11% ditentukan per 1 April 2022 ya. Jadi itu sudah dikembalikan lagi, kemudian biaya masuknya 10%. Tetapi jika ternyata barang yang Anda kirimkan adalah termasuk yang MFN itu tadi, tarif biaya masuknya sama PPN-nya juga berbeda. Seperti itu, PPN-nya tetap 11%, tapi tarif biaya masuknya ini kalau tekstil aja bisa sampai 15 sampai 25%. 25% sampai iya. Jadi untuk alas kaki itu bisa 30% biaya masuk. Iya. Jadi kenapa untuk alas kaki hanya 2? Sekarang jadi ribet, ya nggak, ribet. Jadi anak-anak teman-teman tuh terima berdasarkan apa ini, ya nggak, istilahnya nih kaos bekas, kaos baru kan nggak bisa di ini. Apalagi yang teman-teman kan kadang-kadang beli yang tas yang bermerek, misalnya Louis Vuitton. Ya nggak, tapi aspal. Ya, tapi KW. Aspal ya, asli palsu, ya nggak, KW, ya nggak. Mbak Kontring bilang ya nggak, KW. Dia bilang, bea cukai lihatnya, ini Louis Vuitton katanya, Gucci.
bukan lagi masalah itunya sebenarnya Kak Sam, karena di dalam peraturan sendiri saya baca di dalam undang-undangnya itu meskipun itu tas plastik pun juga kena, karena apapun tas koper itu sudah termasuk kepada MFN tertinggi, jadi itu masuk ke barang cukai. Jadi mau tidak mau seperti tekstil itu barang yang terbuat dari tekstil ya semua kena. Jadi tidak melulu baju ya kan. Nah, jadi di sini kan mereka menggunakan tekstil atau garment, alas kaki ini bisa sendal, bisa sepatu ya kan. Jadi mereka menggunakan kalimat seperti ini. Terus kosmetik, nah kosmetik ini kan juga banyak kan, karena kosmetik juga masuk. Nah itu dia. Jadi kalau dibilang kosmetik kan lebih majemuk. Nah sementara dia hanya bilang bahwa tas itu tidak bisa kamu tas KW asli, tas kresek, bahkan di situ tas karung pun kena. Jadi memang itu kategori tas seperti itu. Iya. Jadi ada perhitungannya, ada itemnya. Makanya saya bilang kepada teman-teman perlu diperhatikan juga di saat mengirim barang, selain perbelanjaan jumlah dari nominal, itu juga itemnya perlu diperhatikan, karena itu mempengaruhi besar biaya masuk yang nanti dalam masuk perhitungan tagihan seperti itu. Ini ya Kasian tadi mengatakan Mbak Eli ya, ada Mbak Eli di sini. Ini ada Mbak Yuliana Sriati, katanya barang saya lancar 1 bulan 3 hari sudah sampai dan aman. Yang ini untung-untungan sebetulnya. Iya, sebenarnya begini kan Kak Sam, yang di Hong Kong kan di sini kan penampung ya. Jadi teman-teman ini kan ya kan sebenarnya ini sudah saya bahas juga sih, bahwa kita mengirimkan barang hari ini, paket hari ini kita packing, dikembalikan kepada pihak jasa paket. Jasa paket ini tidak langsung dikirim hari besoknya. Ini teman-teman juga perlu tahu. Mereka akan membawa ke gudang mereka, kemudian menunggu kuota. Kalau kuotanya sudah waktunya kirim dan kuotanya sudah mencukupi ya dikirim. Kalau kuotanya belum ya secara otomatis harus menunggu. Jadi kenapa ada yang cepat, ada yang lambat, itu ya karena memang mungkin besar kemungkinan barang Anda sedang ada di gudang, belum waktunya dikirim. Kalau ngepasi sudah waktunya dikirim ya kebetulan seperti itu tadi, ada yang 1 bulan. Saya kemarin malah 3 minggu kan, di tahun 2020 itu 3 minggu. Nah jadi kita nggak bisa menggunakan estimasi setiap individu itu menjadi satu patokan. Untung-untungan juga ya Mbak ya. Betul. Karena ya konsepnya kan mereka harus memang menampung dulu, menunggu kuota, baru baru kapal jalan seperti itu. Terus lagi juga kontainernya kan juga harus penuh. Terus masih kalau memang nanti belum penuh jatahnya ya nggak bisa jalan juga, rugi ya juga. Betul. PMK 141 Kasem ya. Kalau mungkin dilihat dari angle yang berbeda, mungkin aja ini saya cuma ingin mengisi durasi ini. Pemerintah itu kan sebenarnya memberikan kita kemudahan, bukan begitu? Artinya secara fiskal kita secara nilai uang. Betul. Sebenarnya menurut saya peraturan ini kan hanya penguatan. Peraturan itu kan mati, Kak Novia. Yang menjadi masalah adalah manusianya, petugasnya. Jadi kenapa seharusnya yang dilakukan pihak bea cukai itu tidak, kalau memang diketahui di badan mereka ada yang memang tidak baik seperti yang saya sampaikan di awal ya, seharusnya bukan langsung menstop dulu. Boleh menstop, tapi Anda juga harus membersihkan dulu rumah Anda sebelum Anda menstop sampah masuk. Jadi di sini kurangnya mereka menstop tapi di dalam tidak dibersihkan, ya sama saja bohong. Yang menjadi masalah kan di sini. Atau nyapunya pakai sapu yang kotor banget ya. Seharusnya pakai vakum. Harusnya dibeliin vakum, ya. Jadi kenapa terjadinya hal-hal seperti ini, karena lembaga pemerintah kita itu masalahnya sebenarnya bukan di peraturannya sudah bagus di saat implementasinya. Karena implementasinya penjalanan di lapangan, kurangnya pengawasan dan kurangnya briefing atau kompetensi si petugas. Jadi di sini mereka tidak mungkin kurang memperhatikan hal ini. Mau petugas lapangannya ya tidak bisa. Meskipun mereka petugas lapangan ya harus diperhatikan juga kompetensinya. Ini kan yang memang di setiap lembaga yang saya temui, yang saya rasakan saat ini di Indonesia, peraturannya sudah bagus, ya kan? Secara sistematis sudah bagus. Cuma di saat
pelaksanaannya tidak sesuai itu bukan karena peraturannya tidak bagus, tetapi dikarenakan ya mereka tidak mau mengevaluasi itu tadi. Bukan sorry Mbak Kontring ya, bukannya nggak mau evaluasi, kebanyakan kong kali kongnya itu. Benar, karena nggak mau ribet. Jadi kong kali kongnya benar. Apa makanya Indonesia tuh ada UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, jadi saya saranin ya teman-teman semua. Kasih uang hasil habis perkara. Kenapa dia bilang lu kalau mau lancar jalan lewat tol aja katanya. Ya, emang lewat tol kan bayar. Ya, kalau yang giliran suruh bayar marah-marah. Nah, iya istilahnya. Jadi terutama ya Kanovi ya, ini dulu nih ya, istilahnya ada jalur merah, jalur hijau. Ya enggak, kalau udah mau musim Xinjia lebaran Cina, ya enggak, terus sama lebaran Indonesia, itu jalur merah terus tuh. Semua kontainer. Jadi diperas-perasin. Ya enggak? Dan itu bukan cuma terjadi di bandara ya, di hampir di semua aspek kehidupan yang menyangkut dengan bukan pemerintahan, instansi terkait lah seperti itu. Ya, dengan alasan mudik membludak. Ya betul Pak. Kalau kita ke Hong Kong, kita ke Singapura, Malaysia, itu nggak begitu ya, mentalitas atau apa nggak ngerti saya juga. Seperti Mbak Kontring tadi mengatakan harusnya disedot bukan disapu lagi tuh. Tepat menurut saya adalah mentalitas, karena ini kan mentalitas pekerja sama bukan saja, mentalitas pemalas sama bukan saja, ya kan, mentalitas pengemis ini yang sebenarnya sering saya bahas bahwa kita kebanyakan masalahnya adalah di bagian mentalitas atau mindset. Jadi kenapa kita mengalami ketertinggalan pola pikir kita yang tidak atau yang kurang visioner. Jadi akhirnya Anda tertinggal seperti itu. Tetapi di saat Anda dikoreksi ketertinggalan Anda marah-marah. Nah, ini kan kebiasaan kita atau kebiasaan atau budaya dari orang Indonesia yang selalu meninggikan egonya dengan tanpa mengambil sisi perspektif lainnya. Itu yang saya lihat. Nah, jadi ini tentu teman-teman mendengarkan di sini harap dicatat. Kenapa cara konseling saya berbeda? Kenapa cara saya menjelaskan berbeda? Karena memang justru yang saya perbaiki ini adalah mental kalian seperti itu. Jadi tidak, saya mau kalian berpikir menggunakan pikiran kalian untuk berpikir seperti itu. Cuman kan itu maunya saya, masalah maunya kalian itu urusan kalian seperti itu. Iya itu menarik sekali memang. Artinya kalau dilihat dari background ya kan, yang pekerja migran kita dan lain sebagainya mungkin tidak banyak wawasan, nggak banyak literasi tentang hukum. Pokoknya ini yang dikasih, itu yang ditelan ya. Tapi pada kenyataannya berbeda, akhirnya dia Mbak Kontring mengeluh begini. Padahal permasalahannya sih simpel, bisa kalau mengeluh ke saya lebih tidak ya. Sekarang kan banyak media sosial yang menampung keluhan juga. Terus banyak juga media sosial mereka yang dijadikan untuk mengeluh sendiri. Itu sih bebas menurut saya. Cuma masalahnya Anda ini mau direspon, minta feedback, ataukah Anda memang hanya ingin mengeluh? Nah, ini dua hal yang berbeda. Kita kalau saya pribadi, saya tidak akan merespon kecuali Anda memang menanyakan ke saya. Tapi kalau Anda menanyakan ke saya, kenapa teman-teman itu lebih cenderung menanyakan ke orang yang mungkin kenal saya? Jadi orangnya suruh nanya ke saya. Dan kalau seperti itu, saya tidak akan menjawab jawaban saya, kenapa kamu harus pusingin masalah orang. Nah, ini ada kemarin yang seperti itu kan. Saya jawabannya, ini masalah siapa? Teman saya, Kak. Ya kenapa kamu pusingin masalah orang? Nah, yang notabene yang bersangkutan, yang saat ini saya latih adalah usahakan yang bersangkutan sendiri untuk mencari tahu masalahnya di mana, solusinya seperti apa. Sementara saya ini tugasnya hanya mendudukkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Tetapi pemikiran dari kebanyakan teman-teman buruh migran itu adalah kontring maupun konselor organisasi itu menyelesaikan masalah mereka. Jadi kenapa saya bilang bahwa sebenarnya mindset orang Indonesia kebanyakan adalah malas ribet. Padahal ya kita memang harus ribet seperti itu. Betul, ya. Untuk mencapai sesuatu yang bernilai itu nggak bisa instan terus gampang-gampang aja, ya. Iya, harus ada proses, harus ada effort.
Iya, harus ketemu dengan challenge yang bikin kepala rasanya mau pecah, ya. Iya, betul Itu. Nah, sekali. ini mampu nggak kita resilient gitu ya? Artinya, Ya, terus teman-teman di luar sana kan mungkin menyatakan enak, sebenarnya kamu tuh tinggal menjawab dan lain sebagainya. Tidak, bahwa menjadi konselor, kita menjadi penjawab, kita menjadi responder itu tidak enak. Apalagi kalau Anda menganggap mindsetnya fast responder. Nah, bagi responder teman-teman, kayak teman-teman konselor, saya selalu menyatakan Anda tidak berkewajiban merespon fast respon. Itu bukan kewajiban Anda, karena ini mengganggu juga mentalnya teman-teman konselor. Karena sebenarnya kita ini menerima sampah, ya kan? Kalau kurang hati-hati di dalam memanage respon, ini Anda yang sakit nanti, bukan siapa-siapa lagi, tapi Anda yang akan cari psikolog nanti seperti itu. Kalau Anda tidak ada keseimbangan, karena sebenarnya Anda selalu memikirkan yang bukan masalah Anda, ya kan? Jadi kenapa diimbangi? Kalau saya memang lebih meminta teman-teman berpikir itu saja sih. Kalau makanya kenapa lebih jarang yang konsultasi ke saya. Kalau ngomongnya mau curhat, langsung saya bilang, maaf Mbak, saya tidak ada waktu untuk mendengarkan curhatan Anda. Jadi tutup poin aja masalahnya apa. Jadi apa yang bisa dilakukan dengan masalah Anda, itu saja. Jadi nggak melayani yang namanya curhatan, itu udah dari dulu. Tapi Mbak Kontring kan di sini paling nggak menerima sesuatu dan memberikan alternatif ya, solusi. Betul. Jadi terserah kamu gitu. Ini kan urusan lu pusingin urusan orang lain. Saya kasih solusi nih, 1, 2, 3 udah ya, cukup, enough. Makasih. Gitu. Betul. Saya ngerti. Karena tipikal counseling psikolog kan dia punya terminal ada. Satu, besoknya datang lagi. Tapi kalau dia cuma, Mbak Kontring tolong dong, saya kok begini, ya saya bisa kasih solusi berdasarkan apa yang saya tahu, ya kan, apa yang saya bisa kasih. Seperti itu, titik. Ya, kira-kira begitu ya, Mbak. Dan setiap solusi itu pasti saya mempunyai backupnya. Jadi tidak melulu solusi itu satu. Nah, di sini jadi saya itu tidak tipikal orang yang by book. Jadi saya akan mengembangkan beberapa, nanti ada beberapa kemungkinan terburuk itu sudah saya gambarkan juga. Jadi mereka ini sebenarnya kalau mau itu sudah saya siapkan. Jadi namun yang saya respon itu tergantung, kalau memang belum pernah saya posting ya akan saya respon lebih dalam. Tetapi kalau sudah pernah saya posting, itu mungkin saya akan menyuruh mereka untuk menonton YouTube atau mencari informasi tidak hanya dari saya, karena perbandingan itu perlu. Jadi tidak bisa sampai miliknya Kontring. Ya, jadi komparatif itu harus, karena dengan adanya komparatif mereka bisa lebih berpikir lagi. Itu menurut saya ya. Jadi pandangan mereka akan lebih luas. Jadi tidak perlu hanya dari satu sisi, karena kita nggak tahu yang mana yang masuk ke mereka. Jadi tidak melulu bahwa oh iya katanya Kontring itu harus didengarkan, tidak. Itu tidak seperti itu, karena setiap metode yang kita berikan, kenapa saya memberikan beberapa metode, di antaranya ada yang menulis, ada yang dengan video, ya kan, ada juga yang mungkin dengan cara-cara lainnya. Cara saya menulis stylenya sebenarnya yang dibahas sama tapi dengan cara yang berbeda, itu kan karena memang saya menyadari setiap individunya itu penangkapannya berbeda, seperti itu. Mbak Kontring ada keinginan nggak? Ini kita didesak durasi nih 4 menit menjelang jam 11. Ya. Ada keinginan nggak dengan kemampuan Mbak Kontring ini untuk jadi dong sesuatu gitu loh, entah itu konselor, entah itu caleg misalnya atau apa gitu. Jadi nggak begini-gini aja gitu loh Mbak. Mungkin ya kita kan punya ambisi, punya mimpi yang positif dalam artian positif gitu Mbak. Baik, kalau untuk menjadi caleg, jujur ya, dari awal saya memang tidak ada, karena memang, atau mungkin saya belum kepikiran, saya kurang tahu, karena kita kan, karena mindset saya sendiri adalah untuk perubahan lebih baik. Jadi akan ada beberapa jalur yang ditempuh, tapi untuk saat ini saya memang belum ada planning kemana-mana. Saya masih seperti yang sekarang ini, tetapi yang paling utama keinginan saya adalah hidup tenang. Jadi kalau yang namanya hidup tenang itu tidak perlu memikirkan masalah orang. Oke. Sama seperti Kasen juga pengen hidup tenang ya? Enggak. Saya mau tanya nih sebelum ini kita mepet di waktu. Ini kan kita bicarakan mengenai pengiriman barang, ya nggak?
Saran Mbak Kontring apa untuk teman-teman yang mau kirim barang? Sarannya nih. Jadi saran saya kepada teman-teman semuanya, kalau mau kirim barang itu dipastikan barang tersebut memang barang dibutuhkan. Ya kan, meskipun ada batasan-batasannya. Terus lebih dikurangi konsumtifnya. Jadi kalau di Indonesia memang ada, ya beli di Indonesia saja. Kenapa harus kirim dari sini? Terus kalau memang udah mau pulang terus, gunakan fasilitas barang pindahan tapi tidak melalui jasa paket, menggunakan pos yang kargo laut. Jadi pos yang laut itu lebih murah. Itu urusannya menghindari pihak ketiga. Jadi teman-teman nanti di Indonesia di saat pengurusan dokumen itu lebih mudah dengan pihak pos seperti itu. Lampiran-lampiran yang dibutuhkan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah disiapkan dari sini, surat pindahan minta dari KJRI ya kan. Terus list barang yang Anda kirimkan juga Anda sudah punya. Nah, itu semua dikumpulkan nanti di saat barang sampai di Indonesia, Anda dikontak oleh pihak pos untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, Anda sudah siap. Anda hanya berurusan dengan pihak pos. Tetapi kalau Anda berurusan dengan pihak jasa paket, ini Anda berurusan dengan pihak ketiga, di mana yang di Indonesia yang juga mungkin akan bermasalah dengan komunikasinya, ya kan. Jadi kita nggak tahu misal kita ngirim berapa box di situ. Nah, datangnya kan nggak bareng, ya kan. Jadi nah itu dia akan susah nanti urusannya. Tapi kalau memang untuk barang pindahan saya sarankan via pos, ya kan. Dan ini KJRI juga tambahan, sorry ya, untuk pemberian surat pindahan ini adalah 2 minggu sebelum pulang. Jadi bukan 2 minggu sebelum dikirim atau 2 minggu sebelum pulang. Pengirimannya jatahnya adalah sesuai dengan peraturan yang ada di Bea Cukai, itu adalah 3 bulan sebelum kepulangan dan 3 bulan setelah kedatangan. Jadi dalam arti belum expire, suratnya kepindah itu tidak akan expire sampai 3 bulan setelah kedatangan pun boleh. Saya rasa pindah itu is a good idea ya, ide yang bagus ya, karena saya dulu pernah kan Novi, saya dulu pernah bawa bangku, meja, TV, saya pindahin tuh semua ke Indonesia. Saya bilang saya mau pulang selamanya, ya nggak? Tapi setelah itu balik lagi, ya nggak? Tapi itu nggak boleh. Tapi untuk PMI nggak boleh Kak Sam, karena kalau kita menyatakan pindahan, artinya ya memang Anda mampu menunjukkan diantaranya adalah tanda pemutusan kontrak atau di mana hari terakhir Anda kerja. Jadi sudah terminate itu jelas kapan hari tanggal terakhir Anda kerja. Yang kedua, tiket 1 jalan. Jadi tidak bisa dibohongi. Kalau Anda menyatakan barang pindahan, maka secara otomatis barang Anda kan pasti banyak nih, ya kan. Nah, teman-teman kalau nggak mau ribet lagi ya tambah bagasi aja. Ya kan, tambah bagasi juga boleh. Nah, itu juga salah satu solusi. Kalau memang mau cuti saja, nggak mau kirim, ya tambah bagasi. Lebih membayar lebih, tambah bagasi, itu juga menjadi satu solusi. Gaya konselor ini begini nih, jadi nggak memaksa tapi mengedukasi. Iya, nggak memaksa. Kamu harus begini. Ngomong-ngomong, Mbak Eli juga kalau pulang itu dia tempat tidurnya kan atas bawah tuh, mau dikirim katanya. Mbak Eli Susanti, selamat malam Mbak Eli. Ya, nggak bisa ngomong, bosnya tidur di bawah dia, konfliknya. Dia ada yang bilang kata Yuliana Suryati, katanya saya sudah ke KJRI, tapi KJRI bilang tidak usah surat itu katanya. Ya karena kan ya di sini kan permasalahannya gini Kak Sam, teman-teman itu blunder dengan pengumuman ya, blunder dengan informasi. Kenapa saya sampaikan lebih jelilah untuk membaca informasi dan pastikan itu valid. Yang menjadi masalah kan teman-teman ini kan satu malas, yang kedua adalah hanya berkutat pada viralisme. Jadi apa yang viral itu yang dipakai. Nah, mental ini tidak hanya di kalangan PMI, bahkan petugas-petugas kita, petugas negara pun juga mengikuti hal seperti ini. Yang saya katakan seharusnya ini dihentikan. Kalau merespon sesuatu yang viral terus, ya warga Anda akan selamanya, yang penting viral dulu deh, benar tidaknya belakangan. Nah, ya Anda mau maju kapan? Ya kan, di sini kalau kita memang mau mengadakan perbaikan, perbaiki dulu mental Anda dulu, seperti itu loh. Jadi revolusi mental ya sepertinya yang diperlukan.
Tapi belum selesai, berarti kita nyoblos nomor 2 kali ya, biar terus ya. Anyway, kalau masalah pemilu, bagi teman-teman masalah memilih yang mana, itu silahkan hak masing-masing. Karena setiap dari individu mempunyai porsi penilaiannya masing-masing ya, masalah pilihan. Terus saran saya bagi teman-teman yang ada di Hong Kong, kalau memang Anda kampanye, ikut politik atau apa, jaga persatuannya. Tidak perlu kalian sefanatik itu seperti itu, karena yang saya lihat saat ini tuh di media sosial itu panas banget ya, karena teman-teman merasa paling benar dan lain-lain. Sebenarnya nggak ada gunanya. Yang kita lakukan itu adalah mengabsorb atau mengadap ide-ide dari calon-calon ini. Kita catat ke depannya, kalau memang ada yang kurang, ide itu bisa kita sampaikan, terlepas ide itu dari paslon mana. Sebenarnya sama saja seperti itu, karena tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk perbaikan Indonesia. Tapi teman-teman yang di luar sana yang ada itu tidak. Yang saya lihat tidak seperti itu, tapi ya hanya untuk memperingatkan. Kita tidak bisa melarang orang sih. Yang bisa kita lakukan hanya mengedukasi, ya kan? Itu diterima monggo, tidak monggo. Nah, pandangan orang terhadap saya juga tidak bisa melarang, tapi ya memang seperti itu, mau gimana lah. Pilih nomor 2 atau nomor 3, ya nggak? Jangan nomor 1. Nah, ini nggak boleh, kampanye seperti itu nggak boleh. Jangan boleh begitu, tapi emang nomor 1 nggak ada guna-gunanya itu. Ya jangan gitu. Jangan. Terima kasih banyak. Jangan mentang-mentang milih nomor 2. Mbak Kondring, kita mungkin bisa bicara lagi nanti kalau ada presiden baru ya, sudah terbentuk. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk Radio Nongkrong Bareng yang jelas insya Allah bermanfaat untuk semua pendengar kita yang mau dengar ulang atau besok atau sedang mendengarkan. Selamat beristirahat Mbak Kondring ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye. Thank you, Bang. Ya, Kak Sam, jadi selesai sudah pembicaraan kita, keren banget apa yang disampaikan, selalu menambah wawasan kita ya. Iya. Wawasan tuh nggak harus banyak, enggak. 1, 2. Tapi kalau tiap hari kan setahun udah 365 wawasan atau poin. Kata-kata aja ya, nggak sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit kan? Itu kan. Betul. Kalau 2 poin aja satu hari kita tentang peraturan, tentang nabung, tentang investasi. Setahun ke depan kita masih ada 1 bulan 330 hari lah. Itu bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan berteman dengan orang-orang seperti super-superwoman yang lain ya, selain Mbak Kondring. Bergaulah di lingkaran-lingkaran tersebut. Betul. Baik. Ya, itu di situ kurangnya teman-teman, kurang memilih. Kurang memahami. Jadi circle-nya pokoknya sama-sama dari Klaten, dari Wonosobo. Iya, yang diomongin itu aja. Seperti itu. Ya, masih seperti itu. Jadi kenapa visionernya berkurang? Ya, mantap. Oke. Ada yang mengatakan kadang Tuhan tidak merubah keadaan kita karena Tuhan ingin hati kita yang berubah. Atas ikan sambal terasi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Selamat istirahat dan jangan lupa besok juga masih dingin ya. Pakailah ya baju jaket yang lebih tebal ya untuk melindungi supaya jangan sampai masuk angin. Oke, sampai di sini saja. Kata Novi bilang pepes ikan sambal terasi. Saya ucapkan atau kami ucapkan terima kasih ya. Bye. Mbak Kondring, thank you. Iya, sama-sama. Yo, bye. Ini terjadi kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua. Ku sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari
kasih untuk teman-teman semua ya, sambil menikmati. Bye. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih kejar selingkuhan. Aku sudah punya yang baru, lebih enak dari kamu. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala Bye.